Alhamdulillah, bismillah jalla wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada aslus sadis. Al-aslus sadis, asas yang keenam atau dasar yang keenam di dalam tahsil fi talabil ilm, yaitu awaiqut talab. Awaiqut talab, penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu. Kita telah membacakan perkataan penulis hafizahullah taala bahwasanya di sana ada 3 hal terpenting yang harus dijauhi pada setiap talib al-ilm, pada setiap penuntut ilmu, karena 3 hal ini adalah merupakan usulul khataya, adalah merupakan pusat daripada kesalahan-kesalahan, akar daripada kesalahan-kesalahan yang akan menjauhkan seseorang dari thalabul ilm tersebut, atau mengharamkan seseorang itu dari mendapatkan ilmu. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, al-hirs, semangat terhadap dunia. Yang kedua, al-hasad, adalah penyakit iri dengki. Dan yang ketiga adalah al-kibr, penyakit kesombongan. Kemudian dijelaskan oleh penulis hafizahullah bahwasanya al-hirs ini, semangat terhadap dunia ini, dialah yang menyebabkan keluarnya ayah kita Adam alaihissalam dari surga. Ketika beliau alaihissalam tergoda untuk memakan buah khuldi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan berupaya untuk membisikkan kepada istri Adam alaihissalam, yakni Hawa, sehingga kemudian Nabi Adam alaihissalam tergiur dan melanggar daripada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuldi tersebut. Nah, maka al-hirs inilah yang menyebabkan ayah kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan pengampunan, setelah taubat dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul A'raf, demikian pula dalam surah Thaha. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla." Maka syaitan membisikkan kepada Adam alaihissalam dengan menyatakan, "Wahai Adam, apakah aku akan tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan juga kerajaan yang tidak punah, yang tidak binasa?" Nah, demikian bisikan syaitan kepada Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah azakumullah, adalah al-hasad, yang dengannya awqa al-adawa baina ibnai Adam. Dengan hasad ini terjadi permusuhan antara 2 bani Adam, 2 anaknya Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil karena hasad. Nah, disebutkan karena salah satu
keduanya berkurban, salah satunya diterima dan yang lainnya tidak diterima, maka kurbannya Qabil tidak diterima sehingga dia dengki kepada saudaranya Habil dan membunuhnya. Dalam riwayat yang lain bahwasanya karena Qabil mendapatkan istri yang Habil mendapatkan istri yang lebih cantik daripada Qabil, maka dia hasad sehingga dia membunuh saudaranya Habil. Nah, maka hasad inilah awal yang pertama kali memasukkan, menjatuhkan permusuhan di kalangan Bani Adam. Kemudian yang ketiga adalah al-kibr, kesombongan, yaitu yang menjatuhkan iblis di dalam kekufuran. Ketika dia sombong untuk bersujud kepada Adam alaihissalam karena dia merasa ciptaannya lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari nar, dari api, sementara Adam diciptakan dari tin, dari tanah. Sehingga dia sombong untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami mengatakan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam, maka para malaikat bersujud kecuali iblis enggan dan sombong, maka menjadilah dia al-kafirin. Nah, maka kata penulis, saya katakan, apabila dosa dan kesalahan itu kembali kepada 3 perkara yang disebutkan, maka tentunya penghalang-penghalang thalibul ilm juga kembali kepada 3 hal tersebut yang memalingkan para penuntut ilmu, para thalibul ilm di dalam menghasilkan mendapatkan ilmu tersebut. Kembali kepada 3 hal tersebut. Nah, baik. Dan tentunya di sana banyak sawarif dan awaid yang lainnya. Banyak hal-hal yang bisa menghalangi para penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu tersebut. Selain dari 3 perkara tersebut, akan tetapi 3 hal yang disebutkan adalah sumber, akar dari awaid. Nah, oleh karena itu beliau menyatakan wa min dzalik qad yuqi'u hirsu at-talibi 'ala al-'ilm idza lam yura'i al-huquq al-ukhra 'alayhi ila tarkihi lil-'ilm wa tadyi'ihi wa li hadha suwarun. Terkadang semangat talibul ilm, penuntut ilmu, itu bisa menjatuhkan dia untuk meninggalkan ilmu tersebut dan melalaikannya ketika dia tidak berupaya untuk menjaga hak-hak yang lainnya, hak-hak di dalam menuntut ilmu, apa yang harus diwujudkan, apa yang harus ditempuh agar tidak menjatuhkan dirinya kemudian melalaikan ilmu tersebut. Nah, maka ada beberapa hal, kata beliau, walihada suwarun, ada beberapa bentuk di mana seseorang talibul ilm yang awalnya semangat, kemudian setelah itu jatuh meninggalkan ilmu tersebut, futur. Di antaranya adalah idza dhaghafa talib ala jadwalihi fi tahsil fayashtaghilu fi kulli yawm wa yahdhur 'iddata durusin wa halaqat fala yurihu badanah atau fala yarihu badanuhu wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li badanika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqan haqqah fa'ati kulli dhi haqqin haqqah wa innal mumbatta la dhahran abqa wa la tariqan qata'. Apabila seseorang talib pada awalnya dia bersungguh-sungguh dalam mewujudkan program-programnya, jadwal-jadwal yang dia telah buat, lalu dia sibuk dengan ilmu,
dengan pada setiap harinya menghadiri beberapa pelajaran-pelajaran atau halaqah-halaqah, majelis-majelis, seluruhnya dihadiri. Fala yarihu badanuhu, sehingga badannya tidak istirahat karena saking sibuknya dengan ilmu tersebut, karena terlalu semangat. Nah, padahal badannya pun memiliki hak untuk diberikan haknya. Nah, sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau kepada sahabat Bilal, Abu Darda, kepada sahabat Abu Darda yang dimana beliau rajin dalam menegakkan qiyamul lail. Pada waktu itu istrinya mengeluh dan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Nah, Rasulullah menasihatkan kepada sahabat Abu Darda bahwa sesungguhnya dirimu punya hak, badanmu itu punya hak, maka berikanlah setiap haknya masing-masing. Yakni jangan kemudian karena semangat menyebabkan kita melupakan hak yang lainnya, yakni dalam hak keluarga, dalam hal memberikan nafkah terhadap keluarganya, sehingga terbengkalai hak tersebut karena dalam rangka ibadah. Maka ini juga tidak benar. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasat, pertengahan. Nah, beribadah, bersemangat, tetapi juga tidak melupakan hak-hak yang lainnya. Nah, maka di dalam perkara ilmu ini, terkadang kata beliau, seseorang bersungguh-sungguh sampai dalam menempuh segala seluruh majelis-majelis ilmu, menghadirinya, sehingga badannya lelah dan dia tidak lagi memperhatikan hak-hak badannya. Nah, maka yang benar hendaklah seorang talibul ilm pertengahan, karena terkadang sifat semangat yang seperti ini menjatuhkan dia dari ilmu tersebut. Kemudian setelah itu kendor sama sekali. Nah, maka tidak berlebih-lebihan, tidak pula berkurang-kurangan. Wa innal mumbattala dhahran abqa wala tariqan qata. Sesuatu yang kita tempuh bukan dengan punggung yang lurus terus, tidak pula dengan jalan yang kemudian kita putuskan, tetapi di pertengahan dengan wasat, yakni juga kita memperhatikan hak-hak badan kita dan juga kita tetap bersemangat dalam menempuh ilmu tersebut. Nah, berapa banyak yang kita saksikan saudara-saudara kita yang ketika awal mengenal dakwah begitu semangat, langsung beramal dengan mengangkat celananya seperdua mata kaki. Nah, dengan langsung berpakaian jubah dimanapun dia berada. Ya, ini karena semangatnya, bersurban, tidak pernah meninggalkannya. Karena semangat yang berlebihan ini, bukan semangat yang berlebihan, karena semangat yang sangat tinggi ini dan tidak memperhatikan hak-hak yang lainnya, kemudian setelah itu menyebabkan dia terjatuh. Nah, menjadi futur ketika menghadapi cobaan, ujian, langsung menyerah. Nah, maka yang benar adalah hendaklah kita memiliki sifat al-wasat, yakni sifat pertengahan. Baik, maka ini yang pertama, sebab diantara yang bisa menjadikan para talibul ilm itu meninggalkan ilmu, karena saking terlalu semangatnya melupakan hak yang lainnya. Dari hak-hak badan, dia butuh makan, dia butuh istirahat. Nah, kemudian yang kedua,
Di antaranya adalah qad yajurrul hirsu taliba ila al-intiqal min ilmin ila akhar qabla itmamil awwal fa yuhramul fahmu wat tamakkun fil ilmain jami'an. Terkadang seseorang yang sangat bersemangat dalam ilmu, tetapi karena tidak ada tarkis, tidak ada sistematika yang benar, tidak ada metode yang benar, akhirnya berpindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lain sebelum sempurna. Ya, misalnya sedang belajar, anggaplah misalnya baru belajar akidah, mulai dari Qawaidul Arba'ah misalnya, yang sangat sederhana. Belum selesai, pindah kepada kitab yang lainnya, Ushulul Tsalatsah. Belum selesai Ushulul Tsalatsah, pindah kepada yang lainnya, Tahawiyah misalnya, Wasithiyah. Ini namanya tidak tarkiz, tidak sistematika di dalam menempuh ilmu, tidak ada ta'sil, sehingga yang seperti ini menyebabkan talib tersebut terharamkan daripada pemahaman dan kemantapan di dalam ilmu. Ya, haram, yakni jauh dia dari paham yang benar, dari kemantapan qawaid, kaidah-kaidah di dalam perkara akidah misalnya, atau dalam cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah, maka ini butuh tarkiz. Ya, hendaklah seorang talib karena menjaga, sekalipun dia semangat, tetapi hendaklah jangan kemudian terburu-buru. Belum selesai satu, pindah kepada yang lainnya. Nah, atau memiliki sifat bosan belajar ini, sudah kita cari yang lain, pindah kepada yang lainnya. Nah, maka ini adalah sebab yang mengantarkan seseorang itu meninggalkan ilmu. Misaluhu, dicontohkan oleh penulis Allah, idza bada'at kitabin thumma yasma'an darsin akhar fi makanin akhar fa yatruku itmam al-kitab al-awwal 'ala syekh fa ya'ti lid-dars al-akhar wa hadha kulluhu min al-khair wa hadha fil asl khair lakinnahu qad yuqi' fi 'aksi matlubihi wa huna atadhakkaru kalimatan qala ba'd as-salaf inna asy-syaitana yaftah 99 baban min abwab al-khair liyuqi'a fi babin min abwab asy-syarr. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah li Yunus ibn Yazid, ya Yunus, la tukabir al-ilm fa inna al-ilma awliya fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablugha walakin khudhu ma'al ayyami wal layali wa la ta'khudh al-ilma jumlatan fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlah walakin asy-syai'u ba'da syai' ma'al ayyami wal layali. Nah, dinukil oleh penulis Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Nah, dari ucapan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah kepada Yunus ibn Yazid. Contohnya kata beliau, apabila seseorang memulai dalam satu kitab kemudian mendengarkan pelajaran yang lain. Jadi dia sudah mulai masuk dalam satu kitab kecil. Terus dia dengarkan pelajaran yang lain, dars yang lain, ya, di tempat yang lain. Maka dia meninggalkan pelajarannya yang pertama tadi, pindah ke pelajaran yang lain tersebut, ke majelis yang lain tersebut. Nah, wa hadza kulluhu min al-hirs. Memang ini adalah merupakan semangat. Karena saking semangatnya, dia ingin juga langsung mengetahui apa yang ada di halaqah yang kedua ini. Dia datang ke sana. Semua ini adalah semangat, baik pada asalnya kata beliau, akan tetapi ini bisa menjatuhkan seseorang pada sebaliknya apa yang dia inginkan. Yakni semula dia inginkan ilmu, ternyata berbalik, tidak ada yang dia dapatkan. Di sini tidak dapat, di sana juga tidak dapat, karena tidak adanya tarkib, tidak adanya sabar, dan tidak ada bentuk sistematis di dalam menghasilkan ilmu tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya teringat dengan satu kalimat kata beliau. Di antaranya sebagian ucapannya para salafus saleh, para imam menyatakan bahwa sesungguhnya Syekh membuka 99 bab dan pintu dari pintu-pintu kebaikan. Ya. Apa tujuannya? Dalam rangka menjatuhkan seseorang
dalam satu pintu dari pintu-pintu kejelekan. Coba, apa maknanya? Seperti yang dicontohkan oleh beliau. Ini tipu daya syaitan, talbis. Dia membentangkan pada kita, memperkenalkan kita jalan-jalan kebaikan. Majelis, banyak majelis. 99 majelis. Ya. Saking semangatnya kita lupa bahwa ini bisa masuk di dalamnya tipu daya syaitan. Yaitu kita menghadiri seluruhnya. Akhirnya tidak ada yang kita dapatkan dari 99 tersebut. Nah, ini pintu syaitan. Nah, syaitan bisa membuka, ini bisa merupakan tipu daya syaitan, yaitu membukakan kita jalan-jalan 99 jalan kebaikan, ternyata untuk menjatuhkan kita dalam satu pintu dari pintu-pintu kejelekan. Nah, karena saking mungkin terlalu lupa diri, saking semangatnya. Nah, maka subhanallah, ya, ini ucapan para salaf yang harus kita pahami dan kita camkan pada diri kita semua, bahwasanya tidak mesti semangat itu kita ikuti, ya, kemudian melupakan kita dari sisi yang lain, melupakan kemampuan kita. Nah, bahwa kemampuan kita ini terbatas. Nah, hendaklah syai'an fa syai'an, hendaklah sedikit demi sedikit, sehingga dengan sedikit demi sedikit ini kalau mantap akan membuahkan apa? Buah yang baik, hasil yang baik. Nah, demikian pula perkataan Imam Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah kepada Yunus bin Yazid. Beliau berkata, Al-Imam Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat masyhur. Beliau termasuk pembesar tabi'in. Nah, atau dalam tabaqah pertengahan daripada tabi'in rahimahullah. Beliau berkata kepada Yunus bin Yazid. Demikian pula Yunus bin Yazid, ya, merupakan murid daripada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Beliau menyatakan, wahai Yunus, janganlah tukabirul ilma, jangan kau bersombong-sombong kepada ilmu. Nah, artinya jangan engkau mau mengambil langsung keseluruhan ilmu itu. La tukabirul ilm. Fa innal ilma awdiyah, karena ilmu itu seperti lembah-lembah. Ya, seperti lembah-lembah. Nah, fa ayyuha aqadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu. Maka lembah mana saja yang engkau ambil, yakni ilmu mana saja yang engkau ambil, maka dia syaitan berupaya untuk memutuskan engkau sebelum menguasai ilmu tersebut, sebelum mendapatinya. Kalau kita menginginkan, kalau kita punya sifat mukabarah terhadap ilmu, ya, langsung mau mengambil semua, maka ketahuilah ilmu itu seperti lembah-lembah. Ya, ini kalau kita melewati lembah, tidak mungkin kita langsung lewati semua satu persatu. Kita lalui lembah tersebut. Kalau lolos lembah pertama, ya kita berupaya masuk ke lembah kedua. Nah, tidak mungkin langsung melewati sekali semua. Nah, maka ambillah ilmu itu, kata beliau, ma'al ayyam wal layali, bersama dengan malam, hari-hari dan malam-malam. Yakni dengan sedikit demi sedikit, hari demi hari. Ya, wala ta'khudul ilma jumlatan, jangan kau mengambil ilmu sekalian, keseluruhan. Karena barang siapa yang mengambil ilmu dengan keseluruhan, maka akan hilang pula secara keseluruhan. Ya, akan tetapi syai' ba'da syai', sedikit demi sedikit, ma'al ayyam wal layali, bersama dengan perjalanan hari dan malam. Demikian nasihat Imam Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah kepada Yunus bin Yazid. Dan ini yang ditempuh oleh para imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita dengarkan kisahnya Imam Al-Kisai. Nah, awalnya yarhamukallah, ya, awalnya beliau sulit dalam mendapatkan ilmu nahwu, tetapi dengan sedikit demi sedikit, hari demi hari, nah, ternyata beliau pada ujungnya menjadi imam. Ya, artinya kalau ilmu itu sudah kita mantap dalam usulnya, maka setelah mantap akan mudah kita mendapatkan yang lainnya.
Karena fondasinya sudah kuat. Tetapi kalau fondasi usulnya ini belum kuat, sepintar apapun tetap akan sulit untuk mendapatkan yang lainnya. Karena belum dibangun di atas usus asas yang kokoh. Tapi kalau sudah terbentuk asasnya, maka dengan mudah yang lainnya pun terbangun di atasnya. Nah, demikian thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ini dalam hal hubungannya dengan al-hirs tadi, hubungannya dengan semangat. Ya. Baik, yang kedua, nah, hubungannya dengan hasad. Hubungannya dengan hasad, perkara dengki ini. Qad yahrimul hasad talib al-ilmi nail al-ilm. Kadang al-hasad itu mengharamkan penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Di antara bentuk-bentuknya wa min suwari dzalik, di antara bentuk-bentuknya kata beliau ayyahsida atau ayyahsuda aqranahu fi talab faqad yafutuhu fahmal mas'alah fayastankifu an yas'alahum hasadan minhu lahum fala yatabahathu ma'hum wala yatadhakaru wa hayatul ilmi mudzakaratuhu fayahrimu dzalika talab al-ilm. Ini penting kita perhatikan, yaitu sebab-sebab yang mengharamkan seseorang dari ilmu adalah hasad. Ketika seseorang hasad dengan teman-temannya dalam menuntut ilmu. Jadi ada 10 orang misalnya seperti ini penuntut ilmu. Sebagiannya hasad dengan yang lainnya. Ya. Sehingga orang yang hasad ini tadi luput darinya untuk memahami banyak masalah. Kenapa? Karena dia enggan. Fayastangkif. Dia berpaling. Tidak mau dia untuk bertanya kepada orang yang dia hasadi tadi. Jelas. Bagaimana mungkin dia mau bertanya? Sementara dia tidak senang, dia hasad kepada orang tersebut. Jelas, mungkin orang ini punya masalah, punya ilmu yang dia tidak dapati. Mungkin orang ini punya pemahaman yang belum didapati oleh si hasid ini tadi. Sehingga terharamkan dia dari pemahaman tersebut karena tidak mau bertanya. Begitu pula sebaliknya. Karena tidak mungkin sepintar apapun tafawuknya seseorang, tidak mungkin dia mengetahui seluruh masalah. Terkadang ada orang yang lebih rendah kepintarannya, kecerdasannya mengetahui satu masalah dan tidak didapati oleh orang yang lebih pintar ini. Tapi kalau tidak ada hasad dan terjadi pembahasan, mudzakarah bersama, belajar bersama, maka semuanya terpenuhi faedahnya. Saling tukar menukar, maka akan sempurna pemahamannya. Ya, tapi kalau ada hasad, maka ini akan menjauhkan seseorang dari memahami satu masalah karena sebab itu. Fala yatabahathu ma'hum, tidak mau membahas bersamanya, tidak mau mudzakarah, belajar bersama. Nah, padahal kehidupan ilmu itu dengan mudzakarah. Kata beliau, hidupnya ilmu itu adalah dengan saling membahas, saling mudzakarah, saling murajaah. Nah, ya, saling belajar bersama. Fayahrimu dzalika talabal ilm. Maka dengan hasad itu akan mengharamkan dia dari menuntut ilmu. Kemudian di antara bentuk yang lain, ayyahsuda ustadzahu wa mudarrisahu ala ma ladayhi fayasghab alaihi fi darsihi wa la yuriduhu an yu'allimahum wa yastafid fayara an la farqa bainahu wa bain syaikhi fayahrimuhu dzalika talabal ilm. Nah, yaitu nah ini lebih parah lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama hasad dengan sesama teman-temannya, kalau ini dia hasad dengan gurunya, dengan ustaznya atau dengan mudarrisnya, ya, atas apa yang ada pada mudarris tersebut. Nah, lalu orang ini mulai membuat sesuatu yang jelek, ya, di dalam dars-dars, dalam pelajaran-pelajaran guru tersebut. Nah, yang pada hakikatnya karena sebab hasad dia tidak inginkan gurunya ini yang menjadi guru. Nah, dia tidak menginginkan supaya orang ini yang jadi guru, dia ingin yang lain. Dan dia tidak menginginkan untuk mengambil faedah. Ya, tidak menginginkan untuk mengambil faedah, manfaat dari guru tersebut. Bahkan dia melihat dirinya la farqa bainahu wa baina syaikh. Tidak ada perbedaan antara saya dengan
guruku ini tidak ada perbedaan, bahkan saya lebih tinggi ilmunya. Ya. Sehingga orang yang seperti ini terharamkan dari menuntut ilmu, terharamkan dari thalabul ilm. Nah, subhanallah, ini gambaran-gambaran yang semuanya terjadi. Ya, tidak mungkin gambaran seperti ini sia-sia diberikan, dicontohkan kalau tidak ada kejadiannya. Nah, karena memang terjadi dan banyak kejadiannya, maka diberikanlah gambaran-gambaran kita seperti ini untuk kemudian kita menjauhinya. Nah, kemudian di antara bentuk yang lainnya dari hal yang berhubungan dengan hasad ini, ayah sudah zumala'ahu ala fahmihim wa hirsihim fayasghabu fid dars hatta yahrimuhum al-fa'idata hasadan wa huwa yuhrim bihadza nafsahu. Naam, wasbir ala hasadil hasud fa inna sabraka qatiluhu. Yaitu seseorang yang hasad dengan teman-temannya terhadap pemahaman dan semangat yang ada pada saudaranya, pada temannya. Karena temannya ini lebih tinggi pemahamannya, lebih semangat, ya, dia hasad. Mungkin karena sebab pemahaman dan semangatnya ini mengalahkan dia, akhirnya dia muncul sifat hasad, membuatlah sifat tahyij, ya, membuat keributan. Nah, di dalam dars, dalam pelajaran-pelajaran, ya, hatta yahrimuhul fa'idah hasadan, sehingga dia terharamkan dari dirinya faidah-faidah, manfaat-manfaat dalam dars, dalam pelajaran-pelajaran tersebut, dalam majelis-majelis tersebut. Nah, maka pada hakikatnya orang ini mengharamkan dirinya sendiri dari manfaat-manfaat. Nah, maka bersabarlah, kata seorang penyair, bersabarlah di atas hasadnya orang yang hasad. Karena sabarmu terhadap hasadnya dia, qatiluhu, akan membunuh hasadnya itu tadi. Jadi hendaklah kita bersabar di dalam menghadapi berbagai macam hasad tersebut, karena dengan sabar itu akan membunuh, akan membinasakan al-hasad itu sendiri. Nah, baik. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan al-kibr. Wa qad yamna al-kibru talib al-ilmi min at-ta'allum wa at-ta'lim. Yang berhubungan dengan perkara kesombongan ini dalam menuntut ilmu. Kesombongan ini akan mencegah seseorang talibul ilm dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu tersebut. Di antara bentuk-bentuknya, qad yuwaffiqullahu li nailil ilm man yarahu al-hasuda al-mutakabbir dunahu fala yata'allam minhu. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mendapatkan ilmu terhadap orang yang dihasadi tadi. Nah, sehingga orang yang dihasadi tadi ini justru diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Nah, apa yang Allah tidak berikan pada orang yang hasad tadi, ya, sekalipun dia kedudukannya lebih tinggi, lebih di atasnya, tapi karena sifat hasad ini tadi menyebabkan dia terharamkan untuk menghasilkan faedah-faedah ilmu. Nah, kemudian di antara bentuknya tarku azwil ilm ila naqilihi yahrimuhu barakatul ilm wa qad yakunu ba'ithuhu ila dhalika al-hasad aw al-kibr, yaitu meninggalkan. Di antara bentuknya al-kibr adalah meninggalkan, tidak mau menyandarkan ilmu itu kepada, menukil ilmu itu pada orang yang mengucapkannya. Ya. Jadi ada seseorang yang dia hasadi tadi itu mengucapkan suatu manfaat ilmu. Ketika dia menyebutkan hal itu, tidak mau menyandarkan kepada namanya orang tersebut, karena dia iri kepada orang tersebut. Kalau dia sebut, dia nukil, ini akan mengangkat nama orang yang dia hasadi. Dia tidak inginkan itu.
sehingga dia meninggalkan untuk menyandarkan ilmu kepada orang yang mengucapkannya. Nah, sehingga dengan itu terharamkan dia dari barakah ilmu, dari berkahnya ilmu. Dan terkadang yang menyebabkan hal ini adalah hasad atau kesombongan. Bisa jadi juga adalah sifat hasad. Bisa jadi juga karena kesombongan. Dia sombong untuk mengangkat nama orang lain. Ya, enggan dia. Yang mau diangkat adalah dirinya. Nah, sehingga tidak mau menukilkan ilmu itu dari orang tersebut. Kemudian yang bentuk yang lainnya, qad yakrimuhu takabbur fahma ma ashkala alaih. Terkadang mengharamkan seseorang dengan kesombongan, dengan sifat sombong, terharamkan seseorang itu untuk memahami sesuatu yang iskal, sesuatu yang sulit. Ya, atau su'alus syekh lil faham wa ta'allum. Bahkan terkadang mengharamkan seseorang itu untuk bertanya kepada gurunya di dalam memahami sesuatu. Ya, tidak mau dia bertanya. Bal qad yahrimuhu talab aslan. Bahkan terkadang mengharamkan dia untuk menuntut ilmu pada asalnya. Tidak mau dia. Tidak mau ayyajlisa majalisa tullabil ilm baina yaday syekh. Tidak mau dia duduk di majelis-majelis ilmu di depannya syekh. Nah, karena sombong ini tadi. Kemudian di antara bentuknya ayatakabbaru ala aqranihi, seseorang yang sombong terhadap teman-temannya, fayastankif an su'alihim wal istifham minhum amma ashkala alaihi au amma ghaba anhu. Sombong untuk bertanya kepada teman-temannya atau untuk memahami sesuatu melalui teman-temannya, tidak mau dia. Dia sebagai manusia biasa, terkadang ada sesuatu yang kabur, yang dia tidak paham. Bagaimana dia mau bertanya kalau ada sifat al-kibr? Tidak mau dia bertanya. Nanti diketahui bahwasanya dia ternyata juga tidak paham. Ya, yang dia sudah dikenal bahwa dia orang yang paham, orang yang cerdas, ternyata dia juga tidak tahu satu masalah. Akhirnya tidak mau bertanya, menutupinya, kemudian menyebabkan dia terharamkan dengan pemahaman tersebut. Wa akhraj al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman an Abi Hazim, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman dari Abu Hazim. Imam Abu Hazim berkata rahimahullah, la takunu aliman hatta takuna fika salat. La takuna aliman hatta takuna fika salasa khisalin. La tabghi ala man fawqak wa la tahqir man dunak wa la ta'khudh ala ilmika dunya. Subhanallah. Ucapan yang sangat mulia, ucapan yang sangat tinggi dari Imam Abu Hazim berkata, engkau tidak akan menjadi seorang alim yang berilmu hingga engkau mengumpulkan 3 khisal, 3 perangai. Yang pertama, la tabghi ala man fawqak. Engkau tidak sombong terhadap orang yang di atasmu. Yang kedua, wala tahqir man dunak. Engkau tidak meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, wala ta'khudh an ilmika dunya. Engkau tidak mengambil di atas ilmumu tadi dunia. Yani bukan engkau menuntut ilmu karena dunia, untuk mendapatkan dunia. 3 inilah dengannya seseorang bisa mendapatkan predikat ilmu, seorang alim. Yaitu tidak sombong kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya, tidak meremehkan orang yang lebih rendah dari dirinya, dan tidak mengambil dunia, tidak bertujuan dunia di dalam menuntut ilmu syar'i. Qad yajurruhu al-kibru ila al-mufaqara wad-da'awa wal-mumara wa hiya min al-umuri al-manhi anha syar'an. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'allamu al-ilma litabahu bihi al-ulama aw tumaru bihi as-sufaha wa la litahizu bihi al-majlis faman fa'ala dhalika fan-naru an-nar. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Baik, terkadang dengan kesombongan ini mengantar seseorang bersifat mufakhara, wad-da'awa wal mumara, mengajak seseorang untuk berbangga dengan dirinya. Berbangga dengan dirinya, kemudian mumara, yakni
memiliki sifat mendebat orang. Nah, maka ini adalah termasuk perkara yang dicela secara syar'i, dicela di dalam syariat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litabahu bihil ulama." Janganlah kalian menuntut ilmu untuk bersombong-sombong terhadap para ulama. yakni bersombong terhadap orang yang di atasmu, yakni para ulama. Artinya saya juga sudah menuntut ilmu dan saya sudah bisa menyaingi para ulama tersebut. Bahkan saya sudah mengetahui apa yang mereka ketahui. Nah, ini sifat sombong. Ya, mempelajari ilmu litabahu bihil ulama. Jangan, kata Rasulullah SAW. Tidak pula tumaru bihi sufaha. Jangan pula engkau pelajari ilmu untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Nah, untuk mendebat, membodoh-bodohi orang awam. La. Ya. Jangan pelajari ilmu untuk tujuan tersebut, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wala litahizu bihil majlisa. Jangan pula engkau menuntut ilmu untuk mengkotak-kotak majelis. Nah, maksudnya agar majelis itu hanya engkau yang memilikinya dan engkau tidak inginkan majelis itu pada orang lain. Nah, jangan, kata Rasulullah SAW, karena barang siapa yang melakukan itu fannar annar, maka ancamannya adalah neraka waliyadzubillah. Nah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sangatlah jelas bahwasanya menuntut ilmu tujuannya adalah ikhlas untuk membenarkan, memperbaiki diri kita yang pertama. Kemudian untuk memperbaiki orang lain dengan ilmu tersebut. Bukan untuk membantah para ulama, bukan untuk mendebat orang-orang sufaha. Nah, ini terkadang syaitan datang kemudian memasukkan bisikan-bisikan tersebut. Ya, kadang kita semangat merasa tahu sesuatu, akhirnya kita jelaskan pada orang awam, itu terserah kita. Ya, karena kita tahu bahwa dia bodoh, tidak tahu apa-apa, akhirnya kita berbicara sembarangan. Nah, tidak di atas dalil. Maka ini adalah termasuk tipu daya syaitan terhadap para sufaha. Maka kita menuntut ilmu bukan untuk membodoh-bodohi orang sufaha, tetapi kita jelaskan mereka dengan dalil. Nah, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para ulama salaf. Nah, dengan para ulama. Baik. Demikian pula syaitan, dan ini juga banyak dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya seperti yang saya sebutkan pada antum, Syekh Aid Asy-Syamri, nah, di dalam menjelaskan tentang hadis, ya, 3 golongan yang masuk ke dalam neraka dalam perkara ikhlas. Ya, di antara bentuk-bentuk yang dicontohkan oleh beliau adalah apa yang tersebut dalam hadis ini, yaitu at-tahayyuz bil majlis. Seseorang terkadang dai, guru, dia tidak menginginkan majelis yang lain, tetapi dia menginginkan majelis itu pada dirinya, agar orang mad'u itu berkumpul pada dirinya dan tidak pada yang lainnya. Fa nasallallahu salam wal afiyah. Ini adalah tipu daya syaitan yang melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala litahizu bihi al majlis, yaitu menginginkan agar semua orang itu indhamma ilaih, bergabung pada dirinya dan tidak pada selainnya. Nah, kecuali illa ikhwani fillah azzakumullah, lain perkaranya dalam bab adanya ketika seseorang melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang harus dijelaskan, yang kalau kita diamkan kemudian orang mengambil ilmu pada orang tersebut akan madarat pada pemahaman dan keyakinannya, pada manhajnya, maka ini lain masalahnya. Ini adalah perkara yang lain yang wajib untuk dijelaskan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, dan bukan dengan tujuan untuk kemudian agar mad'u itu hanya bermajelis dengan dia dan tidak pada orang tersebut. La wallah.
Nah, ini adalah ancamannya neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semuanya di atas qawaid, di atas ilmu syar'i. Maka ini usul yang keenam yang harus kita pahami, harus kita ketahui dan kita tanamkan pada benak kita masing-masing, yaitu awaid at-talab, dari penghalang-penghalang di dalam menuntut ilmu dan hal-hal yang mengharamkan seseorang dari ilmu tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada al-aslus sabi' pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah tinggal tersisa 2 prinsip, 3 ya, 7, 8 dan 9. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum selesainya daurah ini insyaallah taala. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.